Namaku Rani. Aku mahasiswi tingkat akhir di sebuah kampus swasta di Bandung. Karena orang tuaku tinggal di luar kota, aku tinggal di sebuah kosan putri yang cukup dekat dari kampus. Bangunannya sudah tua, catnya pudar, dan langit-langitnya mulai lapuk. Tapi karena harganya murah dan jaraknya hanya 5 menit jalan kaki dari gerbang kampus, aku memilih tinggal di sana sejak awal semester 5. Kosan ini hanya punya 10 kamar. Semua penghuninya perempuan, mayoritas mahasiswi dari fakultas yang sama denganku. Aku menempati kamar paling pojok di lantai 2 bersama teman sekamarku, Sarah. Dia satu jurusan denganku, tapi beda kelas. Kami tidak terlalu dekat, tapi cukup akrab sebagai teman sekamar. Sarah orangnya pendiam, jarang sekali bicara. Kalau aku ngajak ngobrol, dia cuma senyum tipis atau menjawab seperlunya. Tapi dia tidak pernah kasar, selalu sopan dan tenang. Kadang aku pikir dia terlalu pendiam, tapi mungkin memang begitu kepribadiannya. Yang aneh dari Sarah hanyalah satu hal. Dia sering sekali tidur siang lama dan malamnya juga tidur cepat. Kadang aku heran, kapan sebenarnya dia belajar? Malam itu, awal bulan Juni, suasana kos benar-benar sepi. Sebagian besar penghuni pulang kampung karena libur panjang. Hanya aku, Sarah, dan 2 anak tingkat akhir lain yang masih tinggal. Sekitar jam 8 malam, aku baru saja selesai mencuci baju dan masuk kembali ke kamar. Sarah sudah terbaring di ranjangnya, menghadap tembok, dengan selimut menutupi tubuhnya sampai kepala. Tidur siang lagi? Gumamku sambil menyalakan laptop. Dia tidak menjawab. Posisi tubuhnya tidak berubah sejak 1 jam yang lalu saat aku pergi mencuci. Tapi aku tidak berpikir aneh. Kupikir dia memang sedang tidur nyenyak. Aku melanjutkan mengetik bab skripsi yang belum selesai. Suasana kamar sunyi. Hanya suara kipas angin yang berdengung pelan. Hingga jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Saat itu, aku mulai merasa tidak nyaman. Ruangan terasa sangat dingin, tapi kipas tidak mengarah ke arahku. Aku menoleh ke jendela, tertutup rapat. AC juga tidak menyala. Kupandangi Sarah. Posisinya masih sama, terlalu kaku untuk orang yang tidur. Sarah, panggilku. Tak ada jawaban. Aku berdiri, berjalan pelan ke arah tempat tidurnya. Rambutnya sebagian menutupi wajah, selimutnya masih rapat. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya kutepuk bahunya pelan. Sarah? Tak ada reaksi. Kuposisikan tubuhku lebih dekat. Cahaya laptop menyinari sebagian wajahnya. Dan saat itu, bulu kuduku berdiri. Wajahnya pucat, sangat pucat. Kutepuk bahunya lagi. Kutarik selimutnya sedikit. Tanganku langsung tersentak mundur. Tubuhnya dingin seperti es. Aku panik. Aku lari ke kamar tetangga dan mengetuk pintu Nadia dengan panik. "Kenapa, Rani?" tanyanya dengan mata mengantuk. "Itu, Sarah, dia gak bangun-bangun. Badannya dingin banget." Nadia ikut masuk ke kamar dan memeriksa Sarah. Beberapa detik kemudian, dia mundur sambil terisak. "Rani, dia gak bernapas." Tanganku gemetar saat menghubungi ibu kos, yang kemudian memanggil ambulans. Polisi juga datang beberapa waktu kemudian. Petugas medis memeriksa tubuh Sarah. Lalu mereka menyimpulkan bahwa ia sudah meninggal sekitar 3 jam sebelumnya. 3 jam sebelumnya berarti sekitar pukul 8 malam. Tepat saat aku melihatnya terbaring dan kupikir dia hanya tidur. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Tidak ada luka. Tidak ada muntahan. Tidak ada riwayat penyakit serius. Tapi
Karena belum ada izin dari keluarganya untuk membawa jenazah atau otopsi, tubuh Sarah harus tetap berada di kamar malam itu. Bersamaku. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, menatap tubuh teman sekamarku yang sudah tak bernyawa, masih di ranjang yang sama. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Malam itu terasa begitu panjang. Jam demi jam berlalu, dan aku hanya bisa duduk menatap pintu. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar bunyi langkah kaki di lorong. Perlahan, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Jantungku berdegup kencang. Aku pikir itu ibu kos atau Nadia. Tapi tak ada suara, tak ada ketukan. Lalu, aku melompat dari dudukku. Tapi saat ku buka pintu, lorong kosong. Tidak ada siapapun. Keesokan paginya, Nadia bilang dia tidak tidur semalaman. Dan dia juga mendengar suara orang menangis pelan dari arah kamarku. Tapi dia tak berani mendekat. Satu persatu penghuni mulai kembali. Tapi tidak ada yang mau masuk kamarku lebih dari 5 menit. Mereka bilang kamarku terasa berat, pengap dan dingin meski di siang hari. Sarah akhirnya dijemput keluarganya 2 hari kemudian. Tapi rasa aneh di kamar itu tetap tinggal. Malam-malam berikutnya, aku mulai merasa ada yang mengawasiku dari pojok kamar. Kadang aku bangun tengah malam dan melihat bayangan gelap duduk membelakangiku di pojok antara meja dan lemari. Tapi saat aku menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku sedang mengetik seperti biasa. Lalu tiba-tiba laptop mati dan aku melihat Sarah duduk di sebelahku. Tapi wajahnya biru, matanya hitam penuh. "Kenapa kamu bangunin aku?" katanya datar. "Aku cuma mau tidur." Aku terbangun dengan peluh dingin. Jam menunjukkan pukul 3.10 pagi. Dan suara itu masih terdengar dalam kepalaku. Aku cuma mau tidur. Ibu kos menyarankan agar aku pindah kamar, tapi semua kamar sudah terisi. Satu-satunya pilihan adalah tetap di kamar yang sama. Tapi sejak malam itu, aku mulai mendengar hal-hal aneh. Suara lemari terbuka sendiri. Langkah pelan di tengah malam. Suara napas berat di dekat telinga saat aku tidur. Pernah suatu malam, aku merasa kasurku sedikit bergeser. Seolah ada yang naik ke atasnya dan tidur di sebelahku. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Jantungku nyaris berhenti saat aku mendengar suara pelan. Sempit ya, Ran? Beberapa hari setelah kejadian, aku memberanikan diri membersihkan sisi ranjang Sarah. Di bawah bantalnya, aku menemukan sebuah buku tulis kecil, catatan harian. Halaman-halaman pertama berisi tulisan biasa. Tapi halaman terakhir membuat darahku membeku. Aku tahu kamar ini bukan kosong. Dulu, aku pikir itu hanya perasaan. Tapi setiap malam, aku bermimpi seseorang berdiri di samping ranjang. Kadang, dia duduk di sebelahku dan bilang dia kesepian. Aku mulai susah bangun. Rasanya seperti tubuhku disedot ke dalam tempat tidur. Dan malam ini, aku mendengar suaraku sendiri, memanggil dari arah lemari. Kalau aku gak bangun lagi, mungkin aku sudah ketemu dia. Aku dan Nadia memutuskan mencari tahu sejarah rumah kos itu. Kami pergi ke kantor kelurahan, melihat data pemilik awal rumah, dan kami menemukan nama. Ratih D. Handayani, anak perempuan dari pemilik asli rumah. Usianya 19 tahun, hilang tahun 1993. Tak pernah ditemukan. Dugaan orang tuanya. Ratih kabur, tapi laporan polisi menyebutkan tidak ada jejak keluar rumah. Dia hilang dari dalam kamar. Aku kembali ke kamar malam itu, membawa satu benda. Pita merah yang kutemukan terjepit di balik lemari. Di balik pita itu tertulis nama, Ratih. Aku
Aku duduk di kasur. Gelap, sunyi. Aroma bunga melati mulai muncul. Aku tahu kamu di sini, bisikku. Aku tahu kamu cuma ingin didengar. Bayangan itu muncul perlahan dari pojok. Perempuan kurus, rambut panjang, wajah pucat. Kamu gak akan ninggalin aku kan? Katanya lirih. Kamu temenin aku? Ya. Aku menahan tangis. Jantungku berdetak kencang. Aku di sini. Aku temenin kamu. Pagi harinya, Nadia mengetuk pintu kamar. Tak ada jawaban. Bersama ibu kos, mereka membuka paksa pintu. Dan di sana aku Rani terbaring tenang di ranjang. Mataku terpejam. Senyum kecil di wajahku. Tapi tubuhku dingin. Di atas bantalku ada pita merah. Dan dari luar kamar terdengar suara Bu Ratna berkata pelan, "Kamar ini memang tak suka kosong."